Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa masih bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal serta pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga. Saya mau ke Pak Herizal. Tadi Mas Yoga sempat mengatakan fenomena banjir lokal. Artinya begini, kalau biasanya tanda-tanda banjir kita pasti akan merujuk ke kondisi di Katulampa misalnya, dari hulunya. Oh, Katulampa sudah siaga sekian, kita harus berbuat apa? Tapi saat ini artinya kewaspadaan itu tidak lagi melihat kondisi dari hulu, tetapi juga apa yang harus dilihat ketika memang ada fenomena banjir lokal ini, Pak Herizal? Ya, seperti yang disampaikan Mas juga tadi, memang penyebab banjir macam-macam. Ada katakan banjir yang disebabkan oleh fenomena hujan lebat di hulu dan merata, tapi ada juga fenomena hujan lebat dalam skala lokal, seperti yang mungkin terjadi beberapa hari ini. Nah, oleh karena dalam menyikapi ini, saya kira memang dalam konteks kami di BMKG mungkin tadi terus dipantau perkembangan cuaca yang kami sampaikan di kami, karena ini adalah kembangan yang terupdate. Kenapa? Karena betul memang kalau kita bicara banjir tadi, variabelnya banyak, hujan hanya salah satu. Tapi salah satu, kadang-kadang hujan menjadi penyebab utama banjir, baik itu banjir lokal maupun juga banjir kiriman, itu saya kira itu. Jadi saya kira ke depan memang harusnya memang perhatian masyarakat terhadap informasi cuaca iklim dan bisa lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Mana yang lebih beresiko, Pak Herizal? Apakah sama dua-duanya resikonya? Saya kira risikonya sama, tapi barangkali yang harus diperhatikan ketika memang hujan-hujan di hulu. Karena hujan di hulu memang ikutannya bukan hanya satu tempat, tapi ada kawasan yang mendapat hujan lebat. Nah, ketika kawasan lebat itu dipastikan bahwa nanti luncurannya ke hilir. Kebetulan kita tinggal di hilir, jadi kita tinggal siap menampung. Nah, kalau kita mungkin kondisinya kurang bagus, tadi akan mudah terjadi genangan atau barangkali juga lebih dari sektor genangan kalau memang kejadiannya tiba-tiba. Oke, saya mau ke Mas Yoga. Klasik ya kalau kita bicara mengenai masalah drainase, sebetulnya drainase yang buruk. Apa sih sebetulnya yang menyulitkan sampai kita sepertinya kok masih terjebak pada masalah yang sama dari tahun ke tahun, Mas Yoga? Apalagi kalau saya kurang paham ya dengan istilah-istilah seperti misalnya drainase vertikal. Ini kenapa kayak masih tertunda dan apa yang menyulitkan sebetulnya, Mas Yoga? Ya, sebenarnya kalau kita dalam pertemuan kami 2 minggu lalu ya, bahkan dengan Pansus Banjir DPRD ya, kemudian juga dengan teman-teman dari Dinas SDA dan Bapeda, sebenarnya secara teknis pemahamannya sudah sama, Mas. Ya, yang jadi kendala utama itu adalah kita mau melakukan secara konsisten, secara terukur. Ya, misal umpamanya, tadi saya katakan bahwa salah satu penyebab utamanya kan banjir ada di bantaran kali. Nah, kita punya 13 sungai, gitu kan. Harusnya kita punya target, 1 tahun kita bisa berapa sungai kita benahi. 1, 2 sungai misalnya, gitu kan. Sehingga ada kepastian setiap tahun berapa sungai yang kita benahi yang membebaskan pemukiman dari banjir, ya kan. Itu pasti hitungannya banjir kiriman. Kalau banjir kiriman itu pasti terdampaknya ada di pemukiman bantaran kali. Berarti kali harus kita benahi, gitu. Nah, karena perbedaan konsep inilah akhirnya terhambat. Harusnya dengan kondisi seperti sekarang tidak boleh ada lagi perbedaan. Tetapi bagaimana memadukan antara konsep naturalisasi dan normalisasi, tapi ditarget. Target 1 tahun 2 sungai misalnya. Sehingga 10 tahun ke depan kita bisa memastikan 5 tahun ke depan 10 sungai bisa dibenahi. Jadi ada hitungannya gitu. Terus kemudian juga tadi Situ dan Ombong Waduk, kita punya 109. Berani nggak kita 1 tahun targetkan 10 sampai 20 minimal. Situ dan Ombong Waduknya itu kita keruk, kita tata, kita besarkan supaya tampungannya juga besar. Saluran drainase yang tadi Mas Cikal tanyakan, kita hanya memiliki 33% saluran drainase kita yang berfungsi optimal. Berarti masih punya 67% saluran drainase kita tidak berfungsi dengan baik. Bisa nggak 1 tahun 5 sampai dengan 7% misalnya, seluruh saluran drainase tadi diperbaiki, sehingga pada tahun ke-5 kita bisa menyelesaikan umpamanya 25% saluran air, bahkan kita punya harapan 50% saluran drainasenya baik begitu. Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas yang kita jadikan patokan tanpa perlu membuat konsep-konsep baru ya. Tetapi ditarget berapa anggarannya misalnya. Bahkan misalnya tahun depan DKI itu mendapatkan dana hampir sekitar 4 triliun ya untuk pembenahan sungai, pembenahan banjir ya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kalau itu dianggap sangat mendesak, bisa dinaikkan menjadi 6 sampai dengan 8 triliun. Jadi
soal anggaran sebenarnya sudah tersedia, tetapi yang jadi penting adalah menyelesaikan masalah banjir apa tidak. Jangan bikin program yang tidak penting, ya. Tidak penting itu artinya tidak fokus dalam hal penanganan banjir, gitu. Nah, ini menurut saya yang menjadi catatan begitu. Karena kalau tidak, uang yang dipakai nanti akan mubazir. Fokus yang paling penting dari Mas Ika. Nah, fokus ini menurut saya yang harus ditekankan kembali. Oke, saat ini kan DKI sendiri diberikan anggaran PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Ya, itu sekitar 3,2 triliun kalau saya tidak salah. Bahkan 1 triliunnya itu bisa digunakan untuk penanganan banjir. Apa yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan, atau kita bisa apa sebetulnya Pemprov DKI Jakarta dengan anggaran sebesar itu, Mas Yoga? Ya, misal namanya dalam anggaran yang saya pelajari kemarin ya, anggarannya. Untuk pemulihan ekonomi taruhlah dapat 1 T gitu ya. Nah, 1 T ini mau digunakan untuk apa? Untuk pembebasan lahan atau untuk pembuatan yang lain misalnya. Kalau tadi fokus sebenarnya sejak tahun 2012 sampai 2022 pemerintah pusat dan DKI sudah sepakat untuk membenahi 4 sungai. Ya, yang tadi saya katakan Ciliwung, Pesanggeran, Angke dan Sunter. Nah, harusnya dananya kita fokuskan untuk itu. Ciliwung misalnya. Ciliwung itu dari 33 km yang sudah disepakati sudah 16 km yang dibenahi. Berarti kan masih punya PR 17 km. Nah, dana dari pusat harusnya digunakan untuk menuntaskan itu, gitu kan? Supaya kita fokus 1 sungai, ini kita nggak usah muluk-muluk, tapi kalau 1 sungai, 1 tahun beres, ada progres yang meyakinkan, gitu kan? Daripada umpamanya dana 1 triliun tadi kita pecah-pecah untuk kegiatan yang menjadi tidak signifikan, gitu. Jadi ini menurut saya penggunaan anggaran yang harusnya tepat sasaran, tidak perlu banyak program, tetapi menjawab masalah banjir tadi, Mas Ika. Oke, kalau masalah existingnya sudah bisa dibenahi, barulah muluk-muluk begitu ya. Pak Herizal juga Mas Yoga tetap bersama kami. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami. Landstalk akan segera kembali usai jeda.